depan saya kali ini ada motor Vespa tahun 70-an. Motor legendaris ya. Namun yang akan saya bahas kali ini bukan Vespanya, namun kendaraan Mitsubishi Pajero Sport ini yang mengalami timing belt putus. Kok bisa sampai putus? Kenapa? Nanti saya akan jelaskan di video kali ini. Nah, dalam video yang saya buat untuk Pajero Sport ini itu kendaraannya mengalami putus di timing belt yang besar. Oke, akan kita lihat. Nah, di sini terlihat ada sebuah komponen-komponen untuk Pajero Sport yang sudah dibongkar. Ya, ada rocker armnya, kemudian ini adalah timing belt yang putus. Terlihat di sini ya. Jadi di Mitsubishi Pajero Sport itu ada dua buah timing belt besar dan timing belt kecil. Nah, kali ini yang putus adalah timing belt besar. Kebanyakan di Pajero Sport itu yang rusak adalah timing belt kecil, yaitu giginya rontok. Namun kali ini di Pajero Sport Dakar, timing belt yang besar yang mengalami putus. Nah, ini untuk tensionernya. Jika nanti putus, kita akan ganti timing belt ini set bersama tensioner. Nah, itu yang diakibatkan jika timing belt besar putus, itu cap dari noken asnya itu bisa sampai pecah seperti ini. Kemudian rocker armnya juga sampai patah. Nah, ini terlihat ada dua buah rocker arm yang mengalami kerusakan dan satu cap yang mengalami patah. Dan terlihat nanti ada sebuah ada satu kerusakan yang sangat fatal. Itu nanti akan kita bahas kali ini di sini ya. Nah, di sini terlihat bahwa noken as itu ada dua buah di kendaraan Mitsubishi Pajero Sport. Ada in dan X-nya. Dan ternyata untuk noken as X atau camshaft bagian exhaust itu mengalami kebengkokan. Jadi ketika timing belt putus, yang terjadi sangat parah itu bisa noken as patah ataupun noken as yang bengkok. Nah, ini untuk rocker arm yang sudah dibersihkan dan masih dalam keadaan baik. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan ya bahwa jika nanti rocker armnya kita waktu pasang seperti ini, karena capnya tadi itu ini ada yang rusak, nanti akan kita pasang dengan noken as yang lama. Nah, ini noken as lama, ini timing belt kecilnya masih dalam keadaan baik, tidak ada masalah. Namun yang timing belt besar itu yang rusak. Oke, kita lanjut bahwa noken as ini sudah dipasang dengan cap baru. Namun nanti setelah kita pasang capnya ini itu ternyata putarannya dari noken as X itu tidak bisa lancar, seret ya. Jadi terlihat misalkan kita pasang seperti ini, kemudian kita kencangkan dengan baut dan kita putar. Nah, itu putarannya tidak bisa lancar, tidak bisa smooth halus, namun seperti terkunci. Nah, itu terlihat kita analisa bahwa terjadi kerusakan pada noken asnya yang bengkok. Nanti akan kita ganti bahwa nanti untuk noken as bagian X dan juga capnya kita ganti set. Nah, ini capnya ada 5 ya. Jadi waktu diputar seperti ini, waktu dibawa dikencangkan itu sangat seret sekali, seperti tidak bisa berputar, sangat berat. Seharusnya ketika diputar itu putarannya harus benar-benar lancar, menandakan bahwa noken as atau camshaftnya dalam keadaan baik. Untuk harga noken as bagian X ini untuk genuine part itu kurang lebih hampir 2.800.000-an. Jadi ganti timing belt mobil Anda setiap berkala 100.000 km. Kadang ada juga untuk yang mobil second itu kilometernya diturunin sehingga harus waspada ya. Untuk para pecinta atau pemilik kendaraan Mitsubishi Pajero Sport. Ini untuk bagian headnya yang fatal yaitu noken as sudah bengkok. Jadi kebanyakan untuk timing belt yang putus di Pajero Sport itu sering kita lakukan, yang rusak hanya capnya dan noken asnya saja. Oke, akan kita pasang nanti ya.
Sip ini. Nah, dengan penggantian noken es yang baru, dengan cap yang baru, kemudian kita lakukan style klep, nozzle juga sudah terpasang, kemudian cover dari klep sudah terpasang, timing belnya pun sudah terpasang, kemudian intake manifoldnya karena sekalian bongkar tadi kita bersihkan semua, kita cuci dengan bensin bagian dalamnya hingga bersih, terhindar dari kerak karbon hitam. Ini akan kita pasang semua, kita rapikan, dan nantinya kita akan nyalakan mobil ini hingga nanti bisa berputar dengan normal. Jadi untuk Anda pemilik Pajero yang baru beli dan kilometernya itu apakah memang benar segitu atau sudah diturunin, Anda bisa cekkan ke dealer terdekat. Bisa dilihat kilometer aktual aslinya mobil ini, apakah diturunin atau tidak dengan alat scan khusus. Jika nanti itu berbeda, menandakan bahwa di kilometer mobil Anda dengan di scan itu berbeda, menandakan untuk kilometernya Anda sudah diturunin, ya. Jadi harus waspada bahwa nanti timing belnya apakah sudah waktunya ganti atau belum. Karena kadang untuk mobil yang dijual itu kilometernya diturunin agar harga jualnya lebih tinggi. Itu bisa dilihat dengan alat khusus scan yang ada di dealer resmi. Nanti bisa dilihat apakah di MUT scan-nya itu rendah dengan di kilometer aktual mobil itu tinggi. Jika ada perbedaan, menandakan bahwa kilometer Anda mobilnya sudah di reset ulang. Retnoson. Oke, mobil sudah hidup, stasioner lancar, idle juga bagus. Nanti tinggal kita cek apakah ada kebocoran oli, kebocoran solar, ataupun kebocoran air. Ya, ini engine sudah hidup, tinggal nanti kita test drive. Apakah setelah melakukan test drive terjadi rembesan oli atau tidak? Semoga tidak ada kendala dari perbaikan ganti timing belt dan juga ganti rocker arm, cap, noken as, dan juga dari noken as bagian exhaust. Langsung kita test drive, bosku. Oke, kita test drive. Dari sini tarikannya pun enak, mantap ya. Jadi waktu jalan kecepatan hampir 60-70 ini juga tidak ada suara yang aneh, normal, kemudian lebih responsif karena untuk bagian intake manifoldnya kita juga sudah bersihkan, bagian EGR dari kotoran juga sudah kita bersihkan, kita servis total. Jadi seperti mobil baru lagi dengan kondisi timing belt baru. Nah, jadi setelah diganti timing belt seperti ini, itu kita lakukan stiker bahwa kilometer sekian sudah dilakukan penggantian timing belt dan juga di tanggal sekian, sehingga nantinya tidak ada putus lagi untuk timing belnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe di channel Edi Saputra. Salam otomotif.